Halo guys, jumpa lagi di sini dengan Mas dosen. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari terkait dengan kriteria teknis perencanaan jembatan. Di video sebelumnya kita telah membahas terkait dengan sejarah dan klasifikasi jembatan. Nah, sekarang kita sudah mulai ke tahap teknis, yaitu terkait dengan tahap perencanaan jembatan. Nah, kira-kira hal-hal atau kriteria teknis apakah yang harus dipenuhi dalam perencanaan jembatan ini? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi, kriteria teknis ini kita mengacu pada SE Dirjen Bina Marga tahun 2017, di mana di sana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian umum, kemudian yang kedua adalah bagian rujukan, dan ketiga adalah bagian kriteria teknis itu sendiri. Seperti apa kriteria teknis yang dimaksud, kita akan coba bahas satu persatu. Oke. Nah, sebelum masuk ke tahap pembahasan detail kriteria teknis, ada baiknya kita akan lihat bagaimanakah tahap-tahap dari perencanaan suatu jembatan. Nah, ini coba kita sarikan menjadi 6 poin utama terkait dengan tahap perencanaan jembatan. Yang pertama adalah nanti tentu saja kita harus menetapkan kriteria desain dari perencanaan jembatan kita, di mana dalam hal ini kita mengacu pada kriteria desain sesuai dengan surat edaran Dirjen Bina Marga tahun 2017. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data lapangan. Nah, ini berupa nanti ada survei di lapangan yang perlu dilakukan dalam rangka pengumpulan data untuk perencanaan jembatan. Ini juga nanti kita akan bahas di video-video berikutnya terkait dengan analisis data lapangan. Ini bisa terkait dengan survei pendahuluan, kemudian ada survei detail seperti survei geoteknik, survei hidrologi dan survei hidrolika, kemudian ada survei lingkungan dan lain sebagainya. Setelah dilakukan analisis data lapangan, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu konsep detail dari perencanaan. Ini sudah masuk ke mulai detail dari perencanaan jembatan kita. Meskipun dalam hal ini masih berupa konsep. Jadi konsep kira-kira akan diletakkan di mana kepala jembatan kita, akan diletakkan di mana pilarnya, kira-kira akan menggunakan berapa bentang, bentangnya berapa meter, kemudian bangunan atasnya perkiraan akan kita gunakan tipe apa, bangunan bawah akan kita gunakan tipe apa. Nah, ini di dalam tahap perencanaan ini. Oke, tahap berikutnya adalah perhitungan teknis. Nah, ini sudah masuk ke dalam detail perhitungan dari masing-masing tipe bangunan. Misalkan pondasinya. Ini sudah masuk ke perhitungan teknis pondasi, bangunan bawahnya, kemudian bangunan atas, termasuk juga bangunan pelengkap dan pengamannya. Nah, setelah nanti perhitungan teknis memenuhi persyaratan kriteria teknis yang disyaratkan, nah selanjutnya bisa dilakukan penggambaran. Nah, penggambaran ini nanti produk akhirnya adalah DED, di mana di dalamnya terdapat seperti denah, detail-detail, kemudian termasuk nanti detail-detail ini dari pondasi, bangunan bawah, bangunan atas, kemudian bangunan pelengkap dan lain sebagainya, termasuk nanti ada gambar standar dan lain sebagainya, ini termasuk di dalam DED. Selanjutnya dari DED itu nanti kita bisa melakukan perhitungan volume dan analisa harga satuannya, sehingga nanti kita dapatkan harga perkiraan dari total pembangunan jembatan yang akan dilakukan. Tahap terakhir atau yang berikutnya adalah nanti kita susun menjadi suatu pelaporan perencanaan teknis jembatan. Nah, itu kira-kira tahapan perencanaan dari suatu jembatan. Nah, kita akan lanjutkan. Kita akan masuk nih kepada kriteria desain jembatan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kriteria desain jembatan ini mengacu pada surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 05 SE DB 2017.
Kriteria desain ini masih berlaku sampai sekarang. Dia merevisi terhadap kriteria desain jembatan yang dikeluarkan oleh Bina Marga pada tahun 2008. Kemudian ISE ini ditetapkan di tanggal 7 Juli 2017 sebagai acuan kerja pengawasan teknis jembatan. Nah, seperti saya sampaikan juga di depan, terdiri atas 3 bab, yaitu yang pertama adalah bab umum, kemudian bab kedua adalah rujukan, dan bab ketiga adalah kriteria. Nah, ini coba akan kita bahas satu persatu dari masing-masing babnya secara lebih detail. Oke, masuk kepada bab pertama, yaitu umum. Nah, di bab 1 atau umum ini disebutkan di sana bahwa perencanaan jembatan itu harus mengacu pada pokok-pokok perencanaan jembatan yang harus dipenuhi. Di sini ada 7 pokok perencanaan jembatan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah kekuatan dan stabilitas struktur. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan dan keselamatan, yaitu bagi pengguna jalan. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan, baik dalam pelaksanaan, pemeriksaan, ataupun nanti pada tahap pemeliharaannya. Kemudian yang keempat adalah aspek ekonomis, ini juga harus diperhatikan. Kemudian kelima adalah pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan. Yang keenam adalah aspek keawetan dan kelayakan jangka panjang. Dan aspek yang paling terakhir dan tidak boleh dilupakan tentu saja adalah aspek estetika. Nah, 7 pokok perencanaan ini akan coba kita jelaskan secara lebih detail lagi, kira-kira apa yang harus dipenuhi dari masing-masing aspek ini. Oke, yang pertama adalah tadi terkait dengan aspek kekuatan dan stabilitas struktur. Nah, ini suatu perencanaan jembatan tentu saja wajib hukumnya untuk memenuhi aspek kekuatan dan kestabilan dari struktur yang direncanakan. Nah, aspek kekuatan ini biasanya dipengaruhi atau dihubungkan terhadap kekuatan struktur atau kekuatan dari elemen yang kita rancang di dalam struktur jembatan terhadap gaya-gaya dalam yang akan bekerja pada elemen atau struktur tersebut. Nah, salah satunya misalkan ada momen, kemudian ada gaya aksial maupun gaya lintang, dan juga dia dipengaruhi oleh kekakuan. Nah, kekakuan ini disumbangkan atau diakomodir oleh material. Nah, di sana nanti kekuatan material, terus bentuk dari konfigurasi elemen itu akan sangat berpengaruh terhadap kekakuan dan dia akan menyumbang terhadap kekuatan. Nah, kalau dari segi stabilitas ini biasanya dipengaruhi oleh dimensi dan kemudian jenis bahan dan kekakuan itu sendiri. Nah, misalkan apabila dimensinya terlalu kecil, maka stabilitas strukturnya akan juga tidak stabil. Kemudian jenis bahan akan berbeda stabilitas struktur apabila misalkan kita menggunakan bahan baja atau kita menggunakan bahan beton dan bahan kayu dan lain sebagainya. Ini juga akan berpengaruh pada stabilitas. Kekakuan juga akan berpengaruh terhadap stabilitas. Kalau kekakuan material atau elemen strukturnya cukup kaku, maka dia akan stabil. Tapi kalau dia kurang kaku, maka kestabilan struktur juga akan berkurang. Nah, 2 aspek ini, baik kekuatan ataupun stabilitas struktur, wajib dan mutlak dipenuhi dalam perencanaan teknis jembatan. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan atau rideability. Nah, ini seorang perencana itu juga mempunyai tanggung jawab di mana harus mengedepankan aspek keselamatan bagi masyarakat atau pengguna jalannya. Kemudian perencana juga harus mendapatkan suatu desain jembatan yang memiliki keselamatan yaitu dari aspek struktural atau structural safety yang memadai. Jadi selain dari keselamatan bagi pengguna, dia juga harus memenuhi aspek keselamatan dari segi struktur. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan
apabila mendesain lantai jembatan, maka harus dirancang untuk menghasilkan pergerakan yang lalu lintas yang mulus di atas jembatan tersebut. Tidak boleh geometri dari lantai jembatan ini patah, ataupun dia menghasilkan hentakan, ataupun misalkan apabila terjadi kerusakan nanti akan menghasilkan goyangan yang berlebih. Kemudian pada jalan yang diperkeras, misalkan di peralihan antara kepala jembatan atau abutment ke oprit atau jalan pendekat, itu biasanya diberikan plat injak atau structural transition slab. Nah, ini fungsinya dia untuk yang pertama adalah untuk transfer energi, di mana nanti apabila ada kendaraan atau beban lalu lintas yang lewat dari oprit menuju ke jembatan, ini biasanya terjadi penurunan di sana. Nah, plat injak ini fungsinya nanti untuk meratakan beban, sehingga beban yang ada di situ menjadi lebih merata. Harapannya penurunan yang terjadi tidak terlalu besar, sehingga nanti dengan adanya plat injak ini, kalau penurunannya tidak terlalu besar, nanti ketika transisi menuju ke jembatan juga tidak terjadi hentakan yang akan nantinya juga merugikan pada struktur lantai itu sendiri, selain akan mengurangi kenyamanan dari pengguna jalan. Kemudian misalkan ada sudut pada sambungan lantai itu yang terlewati oleh lalu lintas, itu harus dilindungi dari kemungkinan nantinya dia tergerus atau gumpal. Nah, ini perlindungan ini bisa dilakukan dengan expansion joint atau siar muai. Nah, ini tipe-tipenya juga banyak, nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian apabila lantai beton tanpa lapis permukaan aspal, nah ini harus dipertimbangkan juga untuk menyediakan ketebalan tambahan sekitar 1 cm untuk keperluan penyesuaian profil lantai nanti apabila kita lakukan penggerindaan atau grinding karena memang berkurangnya ketebalan akibat tergerus itu. Jadi maksudnya kalau misalkan nanti ada kerusakan dan lain sebagainya di lantai tersebut, karena kita tidak bisa melakukan adjustment di permukaan aspal karena lantainya memang tidak didesain dengan lapis permukaan, maka kita harus menyediakan tambahan ketebalan sekitar 1 cm dari desain, sehingga kita bisa melakukan adjustment nantinya apabila tinggi lantai terlalu tinggi dan lain sebagainya bisa kita sesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Aspek berikutnya adalah kemudahan untuk dikerjakan atau constructability. Nah, ini sebagai seorang perencana, kalau nantinya jembatan ini direncanakan, ini harus dapat dilaksanakan atau dibangun. Nah, makanya seorang perencana ini juga harus memiliki wawasan terkait dengan teknik-teknik konstruksi jembatan, yaitu metode-metode dari pemasangan atau konstruksi suatu jembatan, termasuk juga dengan komponen-komponennya juga harus paham seperti apa, sehingga nanti bentuk dan gambar DED yang diterbitkan dari suatu proses perencanaan ini bisa dilaksanakan dengan mudah sesuai dengan kondisi setempat. Maksudnya kondisi setempat di sini adalah ketersediaan baik itu material, kemudian alat atau perlengkapan, dan juga sumber daya manusia yang ada. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah aspek mudah diperiksa atau inspectability dan mudah dipelihara atau maintainability. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi seorang perencana. Nah, sampai ketika kita merencanakan suatu jembatan, kita juga perlu memperhatikan bagaimanakah pada saat nanti jembatan ini beroperasi untuk dapat diperiksa dan dipelihara. Jangan sampai kita desain jembatan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek ini, karena nanti umur jembatan apabila tidak kita pelihara akan tidak tercapai sesuai dengan rencananya. Nah, contohnya seperti apa aspek kemudahan untuk diperiksa? Nah, di sini bisa disediakan berupa tangga inspeksi, jalan pemeriksaan, catwalk, kemudian lubang pemeriksaan bagi bagian yang tertutup, kemudian akses penggantian lampu penerangan dan sebagainya. Nah, seperti ini
di bawah jembatan untuk pengecekan lantai dan gelagar-gelagar bisa digunakan dengan sistem catwalk. Nah, ini yang permanen. Namun apabila tidak, bisa juga dengan sistem semi permanen yang dipasangkan dengan tangga gantung seperti ini. Nah, ini tetap harus diperhatikan pada saat perancangannya harus sudah dimasukkan dalam desain. Kemudian dari aspek pemeliharaan, misalkan sebagai contoh, di daerah sekitar dudukan atau landasan ataupun di bawah sambungan siar muai dari lantai itu harus dirancang dapat dilakukan pendongkraan, pembersihan, perbaikan dan penggantian perletakan serta sambungan siar muai. Nah, ini titik pendongkraan juga harus ditentukan dalam rencana dan struktur harus dirancang dapat atau mampu untuk dilakukan gaya pendongkraan yang diperlukan. Nah, artinya juga dalam mendesain jembatan ini perlu memperhatikan suatu kali untuk pemeliharaan yang sering dilakukan adalah misalkan penggantian dari landasan. Karena umur landasan ini cenderungnya hanya berusia 15-20 tahun, sedangkan jembatan kita 50 tahun, sehingga perlu dilakukan maintenance minimal adalah sekali selama umur jembatan tersebut. Nah, ini harus diperhatikan. Sebagai contoh di sini bisa dilakukan penambahan semacam dudukan untuk lokasi pendongkraan. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan disiapkannya konsol atau lokasi untuk dudukan dari dongkrak apabila kita nanti ingin melakukan penggantian landasan. Nah, ini sangat bermanfaat atau berguna apabila memang pilar ini lokasinya berada di tengah sungai atau pada kedalaman sungai yang cukup ekstrim. Lain halnya kalau memang dia ada perletakan di kepala jembatan yang di dekat dengan tanah sehingga kita bisa menambahkan frame baja untuk melakukan pendongkraan, ini bisa dimungkinkan. Tapi kalau memang lokasinya di tengah sungai ataupun jurang yang cukup dalam, nah ini biaya untuk pembuatan frame atau dudukan ini akan sangat mahal. Sehingga nanti biaya untuk penggantian atau pemeliharaan jadi sangat mahal sekali. Alangkah baiknya apabila disiapkan terlebih dahulu sebelumnya pada saat perancangan, yaitu konsol atau tempat perletakan dari dudukan dongkrak tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, aspek berikutnya adalah ekonomis. Jadi tadi sudah selain kuat, stabil, kemudian mudah dipelihara, mudah diperiksa, mudah dilaksanakan, nyaman, itu salah satu faktor yang sangat penting adalah segi ekonomis karena ini terkait dengan anggaran atau biaya pelaksanaan. Nah, desain harus memperhatikan faktor ekonomis dari sumber pendanaan untuk pelaksanaan jembatan tersebut kelak setelah selesai direncanakan. Nah, jangan sampai ketika kita merencanakan ternyata anggaran yang tersedia ini nantinya tidak cukup terhadap desain yang kita rencanakan karena mungkin terlalu mewah gitu ya. Sehingga nanti desain kita malah tidak terpakai. Nah, ini perlu diperhatikan adalah faktor ekonomis dari ketersediaan penganggaran. Nah, faktor ekonomis ini juga dipengaruhi oleh pemilihan tipe bangunan atas. Nah, tipe-tipenya nanti akan kita lihat beberapa tipe bangunan atas yang disarankan untuk bentang-bentang ekonomis kira-kira di bentang berapa. Kemudian juga penentuan jumlah dan panjang bentang ini juga akan berpengaruh pada faktor atau aspek ekonomis tadi. Nah, nanti ini juga akan coba kita lihat. Kemudian tipe jembatan serta komponen-komponen yang digunakan itu juga akan menentukan besar kecilnya life cycle cost dari suatu jembatan tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan seperti tadi misalkan komponen peletakan. Nah, dia berapa umur rencananya? Kalau misalkan 25 tahun, nah berarti kita perlu mempersiapkan nantinya bahwa landasan tersebut akan diganti minimal 1 kali selama umur dari rencana jembatan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Komponen tersebut apakah nantinya tersedia dan harganya terjangkau atau seperti apa. Nah, biaya total dari jembatan atau total cost dari suatu konstruksi jembatan ini biasanya akan
mencakup yaitu biaya awal pembangunan atau initial cost, kemudian nanti ada biaya pengoperasionalan atau operational cost, dan juga nantinya adalah biaya pemeliharaan atau penggantian dari komponen jembatan atau maintenance cost. Nah, 3 biaya ini harus semuanya diperhatikan dan menjadi pertimbangan pada saat dilakukan perencanaan jembatan. Nah, ini Bina Marga pada tahun 2010 pernah mengeluarkan pedoman umum untuk penentuan bentang ekonomis dari suatu tipe bangunan atas jembatan. Nah, ini bisa kita perhatikan bersama bahwasanya misalkan kita ingin melakukan pembangunan jembatan di bentang sekitar 10 meter, 10-15 meter. Ini bisa kita menggunakan alternatif misalkan dengan flat slab, beton bertulang ataupun voided slab gitu ya, ataupun bisa juga dengan alternatif gelagar beton bertulang tipe T. Nah, ini studi sudah pernah dilakukan oleh Bina Marga sehingga standar ini bisa digunakan sebagai referensi. Nah, misalkan di bentang-bentang yang agak lebih panjang lagi itu bisa dengan menggunakan modify gelagar beton tipe T. Ini bisa di bentang 18-25 meter. Nah, untuk bentang-bentang 25-40 ini bisa menggunakan box beton bertulang ataupun gelagar pratekan I. Nah, standar ini atau pedoman ini disusun 2010. Saat ini sudah ada perkembangan di gelagar beton pratekan tipe ini bahkan sudah mencapai di bentang 50 meter. Nah, meskipun demikian memang bentang ekonomisnya disarankan adalah di bentang-bentang 25-40 meter. Kemudian untuk bentang-bentang yang lebih panjang misalkan 40-300 meter, ini bisa menggunakan box free cantilever ataupun misalkan 40-200 meter bisa dengan rangka baja. Nah, kemudian kalau bentang-bentang yang lebih panjang lagi misalkan 150-400 bisa digunakan adalah pelengkung baja. Nah, jika dikehendaki bentang yang sangat-sangat panjang, ini bisa kita gunakan alternatif kalau tidak kabel stay adalah jembatan tipe gantung. Nah, jembatan kabel stay ini cukup efektif digunakan pada bentang-bentang 200-500 meter. Sedangkan kalau gantung atau suspension ini bisa 300 hingga 2000 meter dari bentang jembatan. Yang dimaksud bentang tadi adalah bentang antar pilar ini ya, jadi bentang tengah dari jembatan ini bisa sampai 2000 meter. Nah, sebagai catatan, pedoman umum ini disusun pada tahun 2010 dan kemungkinan pada perkembangannya bisa saja berubah dan ini bisa dijadikan referensi pada saat kita melakukan perencanaan awal dari jembatan. Oke, selanjutnya adalah aspek keawetan atau durability. Jadi, jembatan harus dirancang untuk dapat meminimalkan pengaruh yang dapat mempercepat kerusakan pada komponen akibat bentuk dan geometri dari elemen yang ada. Jadi, dia harus bisa self-protecting measure. Nah, misalkan apa? Di sini contohnya, misalkan pada pilar atau abatmen, dinding atasnya gitu ya, itu perlu diberikan kemiringan yang cukup. Tujuannya adalah dapat mengalirkan air yang ada di permukaan atas pilar tersebut. Nah, ini kalau biasanya kalau ada air tergenang, lama-lama di situ ada tumpukan atau endapan tanah dan lama-lama di situ akan tumbuh tanaman pengganggu atau tanaman liar. Ini cukup akan membuat pengaruh dan mempercepat kerusakan pada jembatan. Kemudian contoh berikutnya misalkan sambungan pada lantai atau expansion joint atau shear muai ini juga harus disesuaikan dengan kondisi pergerakan strukturnya. Apakah dia gerakannya kecil, sedang, atau besar, ini sangat mempengaruhi dari pemilihan tipe sambungan lantai ini. Kemudian misalkan baja struktur ini juga harus terlindung dari korosi. Dia memiliki sistem perlindungan tersendiri, misalkan bisa dengan coating gitu ya, yang disesuaikan nanti tentu saja dengan lingkungannya, bisa dia modelnya dicat,
ataupun nanti dengan sistem galvanis gitu ya, ataupun nanti bisa juga dengan proteksi katodik yang usianya bisa jauh lebih panjang, seperti itu. Contoh berikutnya misalkan baja tulangan atau baja prategang yang dia ditanam pada komponen beton gitu ya. Nah, ini juga harus terlindung dari pengaruh lingkungan, misalkan dengan lapisan epoksi ataupun digalvanis, ataupun kalau baja tulangan perlindungannya adalah dengan selimut beton dari struktur tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan juga selimut beton, misalkan pada daerah-daerah agresif atau korosif gitu ya, di atas permukaan laut atau di pinggir laut, ini perlu menjadi perhatian khusus di mana tebal selimutnya dapat saja berbeda dengan misalkan kita membangun di area-area yang cukup aman, misalkan di daerah pegunungan yang dia jauh dari pengaruh lingkungan agresif. Kemudian kepadatan beton, komposisi kimia beton, dan lain sebagainya ini juga akan membantu mengurangi atau meminimalkan kerusakan pada elemen jembatan kita. Selanjutnya misalkan baja prategang dalam selongsong ini juga dapat diproteksi dengan cara di-grouting nantinya untuk mengurangi korosi. Juga misalkan ada di sana menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari aluminium, ini harus dilakukan insulasi dari listrik dan dari komponen baja atau beton sehingga nanti dia tidak mengalirkan misalkan arus listrik yang dapat membahayakan bagi pengguna jalan. Oke. Selanjutnya adalah aspek perubahan bentuk atau deformasi. Nah, ini jembatan juga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga nantinya dia menghindari pengaruh struktural dan psikologis yang tidak diinginkan akibat perubahan bentuk yang terjadi. Nah, terutama aspek psikologis ini, misalkan suatu jembatan nantinya terjadi pelendutan berlebih. Tentu saja ini akan mempengaruhi aspek psikologis dari pengguna jalan, kekhawatiran dari orang atau masyarakat yang akan melewati dari jembatan tersebut. Nah, juga dalam tipe jembatan bersudut atau skew, ini juga harus diperhitungkan beban-beban tambahan yang perlu diperhatikan karena tipe skew ini tentu saja nanti akan terjadi perbedaan apabila kita merencanakan dibandingkan dengan tipe jembatan yang straight atau lurus gitu ya. Karena beban yang akan masuk ke jembatan ini adalah tidak simetris antara satu struktur dengan yang lainnya. Kemudian juga perlu diperhatikan batasan rendutan izin. Nah, ini juga harus didasarkan pada bahan jembatan dan tipe struktur. Nanti ada ketentuan-ketentuan khusus kira-kira rendutan izin yang dipertimbangkan berapa untuk tipe struktur, misalkan cantilever ataukah dia simple beam ataukah dia menerus, dan juga bahannya apakah dia baja, beton, dan lain sebagainya. Ini nanti sangat berpengaruh pada batasan rendutan izinnya. Oke. Juga perlu diperhatikan pertimbangan pelebaran di masa yang akan datang. Nah, ini pada jembatan gelagar terutama ini ya, kapasitas balok terluar ini biasanya kan hanya untuk pejalan kaki bebannya. Nah, kalau memang nanti pertimbangan akan dilebarkan ke masa depan, maka harus dihitung kekuatannya adalah setara dengan balok-balok yang lainnya atau balok interior. Nah, ini nanti juga ketika nanti kita akan melebarkan di masa depan sudah tidak perlu lagi perkuatan. Kita tinggal menyambungkan antara balok eksterior ini dengan rencana pelebaran kita. Kemudian juga untuk hal yang sama, pertimbangan juga bisa dilakukan pada saat perencanaan bangunan bawah. Nah, nantinya apakah bangunan bawah ini akan menerima beban akibat pelebaran jembatan, ataukah nanti kedepannya memang pelebaran ini membutuhkan atau perlu dibangunnya bangunan bawah yang baru. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini aspek yang terakhir yang tidak kalah penting adalah estetika. Nah, aspek estetika ini adalah jembatan ketika kita desain. Selain aspek-aspek yang kita sudah sebutkan tadi, yang tidak kalah penting adalah aspek estetika. Karena nantinya
Jembatan ini diharapkan memiliki bentuk yang unik dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga nanti kalau dia unik, biasanya ini nanti menjadi suatu ikonik atau landmark yang menunjukkan ciri khas dari daerah yang dimaksud. Nah, ini memang estetika ini adalah perlu kita perhatikan sehingga selain jembatan ini berfungsi sebagaimana mestinya untuk menyeberangkan lalu lintas gitu ya. Nah, juga dia memberikan kesan estetik yang bisa menaikkan citra suatu daerah atau suatu wilayah menjadi lebih indah. Nanti bisa menjadi objek wisata, kemudian taman pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan kriteria desain jembatan, pada bab 1 atau umum yaitu terkait dengan pokok-pokok perencanaan jembatan. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab kedua yaitu rujukan yang digunakan.